Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah lakukan ini, insya Allah jasad tidak hancur oleh tanah. Masya Allah. Tadi kayaknya ada yang habis ngopi sama makan gorengan. Saya ditinggal gitu aja. Kirain mau pantun gimana kan sih? pesanan kalian disiapin juga Alhamdulillah itu. terima kasih. Nah Iya, Ustadz iya. kita lanjut yuk bahas tema kita hari ini nih. Iya. Yang selanjutnya berarti yang keempat nih. Siapakah golongan yang keempat yang insya Allah jasadnya tidak hancur oleh tanah nih? Saya penasaran banget nih. Mau tahu? Mau tahu banget nih. Iya. Silakan guru. Masya Allah tabarakallah, izin Ustaz Ashari Nasution dari Medan baru pulang dari berilmu di Jawa. Dan Ustaz Sam Masya Allah tabarakallah yang sudah pindah rumah. Alhamdulillah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tentang buat yang baru bergabung, kita bahas yang luar biasa. Terus ada yang nanya, kenapa kita bahas tentang jasad yang tidak hancur? Ini pertanda adanya kemuliaan. Orang yang diberikan kemuliaan diperlihatkan, Masya Allah tabarakallah. Saya paling suka itu ngantor jenazah. Yang paling saya suka adalah turun di kuburan untuk menenungkan. Itu kegemaran saya, kesukaan saya. Sampai sekarang sih kalau ada ilmu saya pasti ikut itu. Paling saya suka. Dan ada beberapa kali saya mendapatkan jasad-jasad yang betul-betul masih utuh. Ya Allah. Cuma saya tidak mau ngomongin. Baik. Tapi saya omongin sekarang ya. Iya ya Tapi sekarang saya kan ngomong. tidak beritahukan siapa-siapa. Nah, ada jasad yang tidak hancur oleh tanah, yakni alim ulama yang menegakkan kalimat Allah. Secara spesifik dibahas bahwa ini mudah-mudahan ini, saya senang kalau ketemu anak-anak mau jadi apa, mau jadi ustadz, mau jadi ulama, mau jadi, senangnya rasanya. Kenapa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diberikan, diangkat beberapa derajat bagi orang yang berilmu dan beramal. Mohon maaf, beriman, berilmu dan beriman. Karena kenapa? Bedanya orang berilmu itu luar biasa. Ada orang rajin ibadah tapi tidak berilmu. Tapi kalau orang berilmu, tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia mau tidur, dia baca doa dulu kan. Ambil adab-adabnya, jadi ada ilmu di dalamnya. Mohon maaf, keutamaan orang berilmu seperti keutamaan Rasulullah SAW dalam konteks transfer ilmunya. Berapa orang diajarin sholat, berapa orang diberitahukan kebaikan, dan orang itu melakukan kebaikan, maka menjadi pahala jariah untuknya. Luar biasa. Makanya ilmu yang bermanfaat itu termasuk yang diperoleh para alim ulama kita. Masya Allah, kalau kita membahas Imam Al-Ghazali, Imam ini luar biasa banyaknya ilmunya itu. Dibahas lagi, dapat lagi ilmunya. Betul. Luar biasa. Allah mudahkan jalannya menuju surga para alim ulama. Bahkan diberikan kesempatan untuk menunjuk beberapa orang untuk masuk ke dalam surga bersama dengan dia. Luar biasa. Makanya nanti disuruh naik ke tempat yang tertinggi. Kemudian lihat orang-orang yang mau dipanggil masuk surga sama dia. Wah, makanya kita waktu kecil itu disuruh makan bersama ulama. Iya, layani ulama. Mudah-mudahan kita bisa ikut bersama beliau masuk ke dalam surga. Dan ada lagi keutamaannya. Keutamaannya sebanyak 100 derajat. Yang setiap derajat itu ditempuh 500 tahun dengan berkuda. Masya Allah. 500 tahun berkuda. Itu baru 1 derajat. Nah ini 100 derajat. Wah, luar biasa. Luar biasanya. Para alim ulama ini. Kenapa? Karena menuntun orang untuk menegakkan kalimat Allah. Untuk mengajarkan orang ibadah. Mengajarkan ilmu. Masya Allah. Makanya salah satu nasihat dari guru-guru kita. Ajarkan surah Al-Fatihah buat anak kita. Lumayan. Minimal kita dapat itu. Dan buat orang tua. Bisa nggak aku bisa seperti itu? Bisa. Tiap makan kasih nasihat anak, kasih praktek anak. Luar biasa. Saya rasa kita bisa transfer ilmu dari adab-adab yang kita lakukan sehari-hari terhadap anak kita. Jadi yang nonton bisa juga tuh. Nah ini nonton Islam itu Indah juga kan transfer ilmu ya. Insya Allah jadi yang nonton bisa dapat seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi, jangan pernah berhenti menasihati anak deh. Betul ya. Karena itu adalah amal jariah buat kita nanti. Amal jariah buat kita juga. Ya, luar biasa tema kita hari ini.
Baik, selanjutnya jamaah saya mau ke Ustaz Syam. Ya, Ini siap. golongan orang-orang yang insya Allah nanti jasadnya tidak termakan oleh tanah. Itu katanya orang-orang yang senantiasa untuk berjihad fisabilillah. Namun di zaman sekarang apakah kita harus perang dulu? Apakah kita harus memerangi siapa dulu gitu kan? Ini beda. Nah ini gimana nih mohon penjelasannya. Silakan Siap. Guru. Jadi jihad artinya perang ya? Iya kalau misalnya orang zaman sekarang aku taunya gitu. Itu Nah. informasi yang didapatkan Betul, jihad. makanya Jihad mohon- itu artinya perang. Iya, Subhanallah. nah ini mohon diluruskan Berarti- nih Guru. Insya Allah. Baik, dalam Al-Quran banyak sekali kata jihad. Ya kurang lebih 41 kali. Ya bahkan lebih. Namun kalau kita melihat kata perang itu jarang Al-Quran pakai kata jihad. Yang banyak itu adalah kata qital. Qital itu perang, al-harb, harb itu perang. Ya jihad ini artinya bersungguh-sungguh. Ya. Baik. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bersungguh-sungguhlah engkau pada jalannya. Artinya bersungguh-sungguh. Ada orang menjadi seorang pekerja, seorang karyawan. Bersungguh-sungguh dia menjadi seorang karyawan. Ada seorang menghafal Al-Quran. Bersungguh-sungguh dia berusaha untuk bisa hafal Al-Quran. Ada sekarang menjadi ibu rumah tangga. Bersungguh-sungguh dia menjadi seorang istri salihah. Apapun jalan kita kalau kita berjihad di situ. Ya bersungguh-sungguh di situ. La'allakum tuflihun. Agar beruntung kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat dari segi bahasa saja. Itu yang sampai informasinya ke kita itu sudah salah paham duluan. Betul. Ya, sering kita mendengar, mari kita berjihad. Ya, artinya jihad itu adalah mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita dalam melakukan sesuatu. Masya Allah. Jadi semuanya kita gerakkan ini. Kita punya otak kita pakai, kita punya akal kita pakai, kita punya hati kita pakai, kita punya tangan kita pakai. Bersungguh-sungguh pada jalannya. Maka orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kalau pada masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa kita diminta untuk yang namanya diajak para sahabat untuk memang dikatakan bahasanya jihad. Ya, ayo jihad fisabilillah, diajak untuk berjihad fisabilillah berarti maknanya adalah peperangan pada masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pernah nggak Nabi pakai jihad, kata jihad itu untuk hal yang lain, bukan peperangan? Pernah, kata Nabi SAW, kita baru pulang dari peperangan yang kecil menuju jihad yang besar. Kapan itu? Kita baru pulang dari peperangan yang kecil menuju jihad yang besar. Mana jihad yang besar? Melawan hawa nafsu. Berarti orang yang berusaha mengendalikan hawa nafsunya. Saat saya ini malas bangun tahajud. Oh dia bersungguh-sungguh. Aduh walaupun saya malas saya harus bangun. Oh berarti dia sedang berjihad melawan hawa nafsunya untuk tidur kembali. Aduh subhanallah saya ini punya waktu banyak. Lebih baik saya pakai untuk menghafal Al-Quran. Aduh tapi pengen main game. Lalu dia berjihad. Untuk apa namanya? Untuk dia menghafal Al-Quran. Subhanallah. Berarti dia sedang berjihad melawan hawa nafsunya. Nabi pakai kata jihad. Bukan berarti Nabi ngajak dari satu perang menuju perang yang lain. Nabi bilang kita pulang dari peperangan kecil menuju peperangan yang lebih besar. Jihad yang lebih besar. Yakni melawan hawa nafsu kita sendiri. Atau mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Karena selama-lamanya hawa nafsu ini tidak bisa hilang. Hawa nafsu itu akan selalu ada. Cuma bagaimana seorang yang alim, seorang yang belajar, seorang yang insya Allah menjalankan perintah Allah. Mereka bisa mengendalikan. Dahulu kata ulama ya. Dahulu saya dikendalikan hawa nafsuku. Hari ini saya yang mengendalikan hawa nafsuku. Maka subhanallah itulah orang-orang yang hebat di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buat teman-teman sekalian jangan salah paham lagi memaknakan kata jihad ini. Bahwa jihad itu harus berperang, melawan orang kafir segala macam dan ini. Memang ada saatnya kita berperang. Kapan saatnya kita berperang? Ketika diizinkan oleh syariat. Misal kita diperangi bukan kita diam ya. Kita juga melawan, ada qital, ada peperangan. Namun ketika keadaan damai-damai saja, maka kita menjalani kehidupan dengan damai. Lalu jihadnya di mana? Jihadnya seorang anak ya dalam menuntut ilmu, berusaha, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kira-kira Mikdad punya orang tua rese nih. Ya, ayah, ibu rese. Kalau ya. Ayah, ibu rese. Tapi kita disuruh berbakti sama mereka sama Al-Quran. Kira-kira bukan jihad itu? Itu jihad karena kan butuh Orang kesungguhan. tuanya nih nggak pernah sholat, Ah. nggak pernah sholat, hobinya pemabuk, berjudi orang tuanya. Iya. Pasti ada jamaah di antara Betul, jamaah yang seperti betul. itu. Tapi disuruh berbakti, memuliakan mereka. Kira-kira nggak jihad tuh? Karena jihad jihad itu. karena butuh kesungguhan yang luar Butuh biasa kesungguhan ya. supaya Wah, menjadi Allah. anak yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Karena Nabi Ta'ala. mengatakan tadi ternyata perang yang besar itu ternyata memerangi diri sendiri karena memang Betul. susahnya luar biasa. Buat adik-adik yang sedang belajar menuntut ilmu juga itu termasuknya jihad berarti ya. Para
para ayah yang sedang mencari nafkah, kalau bersungguh-sungguh berarti itu juga jihad, Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini dan sepertinya nih jamaah udah gak sabar nih pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Ya udah deh kalau gitu sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, seperti biasa jamaah insya Allah kita sekarang akan memberikan kesempatan jamaah yang bertanya dan sudah dipilih oleh tim kreatif Islam Itu Indah. Ini ada pertanyaan melalui Instagram dari @anisafad15. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah amalan itu akan tetap berlaku meskipun jasad memiliki hutang di dunia Ustadz? Terima kasih, mohon dijawab. Wah seperti ini Ustadz Maulana nih yang akan menjawab, silakan guru. Baik, makasih banyak Ustaz Sarina Sution dan Ustaz Sam. Tadi sebelum kita mulai acara tadi, sebelum syuting, kita ngobrol-ngobrol dulu, diskusi. Betul. Dan ini kan kalau berbicara tentang, ada memang hak prerogatif apa? Hak prerogatif. Yaitu apa? Hak prerogatif. Prerogatif. Prerogatif Allah. Kalau Allah menginginkan jasad itu tidak dimakan tanah, enggak. Namun bagaimana kalau dia punya utang? Jikalau melakukan amalan menyebabkan jasadnya tidak hancur, tapi dia memiliki utang, ada namanya pertanggungjawaban. Kemungkinan dia tidak dimakan tanah, tapi tetap akan ada pertanggungjawaban. Dan tergantung atas utangnya manusia itu. Jadi kalau mau selamat, selesaikan utang. Makanya bisa jadi, karena gara-gara utangnya dia artinya dia tetap dimakan tanah. Karena kenapa? Karena ada masalahnya. Makanya sebaiknya kita menyelesaikan. Saya rasa tidak ada orang tidak punya utang. Semua punya minimal utang jasa ya. Betul. Tapi yang dimaksud sini pasti Utang utang materi. uang. Utang materi. Ya, maka bahkan perbuatan utang itu adalah perbuatan yang membuat orang jadi muflis atau bangkrut. Hati-hati, bisa jadi bangkrut. Kenapa? Amal ibadahnya habis. Dia rajin azan, dia rajin puasa, rajin ibadah. Tapi karena dia ada utang, maka pahalanya tergantung. Tidak bisa diterima itu. Bahkan bisa jadi nanti dikasih sama orang-orang yang pernah diutangi. Masya Allah, luar biasa. Aduh, ya Jadi itu Allah. harus diperhatikan ya mengenai hutang itu diperhatikan, karena sangat iya. serius. Pertanggungjawabannya bukannya di dunia tapi sampai akhirat. Kalau Sampai nauzubillah ke kita akhirat. belum Karena bisa. utang itu harus dibayar sampai kapanpun. Itu underline, perlu digarisbawahi. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Kita bacakan dari Instagram @warungcamilana. Waduh, Masya Allah, pasti jual makanan nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat takut dengan kehidupan di alam kubur juga siksa kubur. Apakah dengan rutin membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur juga menghafalkannya membuat kita terhindar dari siksa kubur? Dan benarkah kehidupan di alam kubur jadi penentu lancar atau tidaknya kita memasuki tahapan-tahapan berikutnya sampai pada akhirnya kita masuk surga atau nauzubillah kita masuk neraka? Mohon penjelasannya. Waduh, pertanyaannya bagus sekali dan ini sepertinya jawabannya tidak cukup nih kalau misalnya pendek, harus agak panjang. Ustadz Azhari sambil tausiah boleh ya dijawabnya ya. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Al-Quran masing-masing surah itu punya keutamaan. Salah satunya misalnya surah Al-Mulk. Ini bagus sekali untuk kita amalkan. Buat pemirsa yang ada di rumah, teman-teman, ya misalnya ya pasti tahu ya surah Al-Mulk udah populer banget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Memang menurut banyak ulama misalnya Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya itu menyadur beberapa riwayat terkait keutamaan fadilah dari surah Al-Mulk. Satu misalnya surah ini sebagai syafaat li sahibiha, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Yang kedua, dia sebagai khosomat li sahibiha. Khosomat itu surah Al-Mulk yang akan kita baca nanti ini di dunia. Dia akan menjadi lawyer kita, kira-kira begitu. Khosomat itu dia bertengkar dengan malaikat azab. Oh jangan azab ini orang. Nah, dia jadi lawyer kita gitu ya? Jadi pengacara kita di sana. Sampai hatta adkhalahu al-jannata. Sampai kita benar-benar masuk surga, baru dia tenang. Ya Allah. Yang ketiga, surah Al-Mulk ini sebagai Al-Munjiyah. Al-Munjiyah itu disebutkan dalam sebuah riwayat, Al-Mulk itu adalah hiya al-munjiyah ya min adzabil qabri. Al-Mulk ini sebagai surah penyelamat dari azab kubur. Karena itu bagus sekali kalau kita mengamalkan surah Al-Mulk ini. Nah,
Tadi ditanyakan juga apakah azab kubur ini kalau kita udah selamat dari azab kubur maka kedepannya kita akan lebih mudah lagi. Memang ada riwayat yang mengatakan kubur itu adalah al-manazil min manazilil akhirah atau al-manzil min manazilil akhirah. Dia adalah stasiun pertama setelah kita selesai dari kehidupan dunia, itu stasiun pertamanya kubur, alam barzakh. Barzakh itu artinya dinding. Kenapa disebut barzakh, disebut dinding? Karena dia pemisah antara dunia dan akhirat. Kalau kita sudah lewat dari stasiun ini dengan selamat, tidak delay perjalanannya, nanti kesananya akan enak, tidak macet. Tapi kalau di barzakhnya sudah delay, di sana juga akan gawat. Di sana juga akan lebih lama. Setelah barzakh, al-ba'tsu, lalu kemudian mahsyar dan lain-lain. Nah, ini akan lebih repot. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah, ya rabbal alamin. Masya Allah, pertanyaan dan jawaban yang sangat bagus sekali. Baik, selanjutnya kita akan ke Ustadz Maulana. Ustadz, saya pernah dengar nih, mohon izin. Iya, iya. Katanya orang-orang yang termasuk ke dalam golongan yang insya Allah jasadnya diselamatkan dari tanah, itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan penyebab orang ini meninggal. Nah, boleh dicontohin sih kira-kira apa aja nih? Tunggu. Tunggu dulu, enak aja. Berarti saya contohin untuk dead gitu. Astagfirullahaladzim, mati bukan gitu. Enak aja. Ini kreatifnya Ustadz yang salah. Tuh Giga tuh salahin tuh yang bikin skripnya tuh. Saya disuruh mencontohkan Astagfirullahaladzim. mati. Salah kalimatnya mungkin Mati dong jelaskan Ustadz. Astagfirullahaladzim. ribut lagi sini, Ustadz Giga Azhar. tanggung jawab ini salah ini. Tuh Orang ini Ustadz yang Azhari salah bukan baru saya kesini Ustadz. Ini udah berantem pertanyaan. aja Ustadz Azhari, mending kita sama jamaah di rumah lah. Daripada jadi ribet gini mending mereka selesaikan dulu lah. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Betul. indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kira-kira kalau kau disuruh mati gimana? Saya disuruh mati. Jangan Saya punya salahin saya. anak.